Nah, mari kita siapkan untuk seri yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang berani berubah di masa yang sukar. Ya. Sedikit kilas balik minggu yang lalu, bagaimana kita menerima satu firman, berani berubah di masa yang sukar. Goncangan yang diizinkan Tuhan, goncangan yang terjadi, masa sukar yang terjadi, tujuannya adalah supaya terjadi perubahan, saudaraku. Ya, perubahannya apa? Supaya nampak mana yang tergoncang, mana yang tidak tergoncang. Yang tidak tergoncang karena kenapa? Dia telah menerima kerajaan Allah, dia hidup dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang di luar kerajaan Allah, dia tergoncang. Setiap dasar-dasar yang tidak kuat akan dirobohkan, akan dipisahkan, akan dihancurkan, sehingga tinggal tetap satu fondasi, satu dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya, dari dasar firman itulah kita bisa mendapatkan satu kesimpulan kebenaran bahwa ternyata goncangan masa sukar itu harus sebagai alarm buat kita untuk kita berubah. Yang mau katakan amin. Siap untuk berubah, saudaraku? Ya, inilah waktunya bagi saudara dan saya untuk berubah. Berubah bagaimana? Berubah semakin seperti Kristus, berubah ke arah Kristus. Ya, nah sekarang kita lihat yang kedua. Klik selanjutnya. Ini kemarin dasar firman kita, pembahasan kita berpijak berdasar bersumber dari ayat ini, ya. Ibrani 12 ayat 27. Ya, ini yang tadi saya katakan, ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan yang pada apa yang dapat digoncangkan, supaya dikatakan, ya, tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Klik selanjutnya. Goncangan di masa yang sukar itu adalah alarm buat kita untuk berani berubah. Itu yang kemarin, ya. Klik selanjutnya. Nah, ini yang pembahasan kita yang sekarang. Karena ia goncangan dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya goncangan masa yang sukar adalah untuk menjadikan kita pribadi yang tidak tergoncangkan. Amin. Ingat tadi, ya, ini kata kuncinya nih, kata kuncinya. Goncangan terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita nampak kita ini pribadi yang tergoncang atau yang tidak tergoncang. Nah, yang Tuhan mau lewat goncangan itu, Tuhan menemukan saudara dan saya adalah pribadi yang tidak tergoncangkan. Amin. Itu hati Tuhan buat kita, saudaraku. Karena itu Tuhan melatih kita, Tuhan mengizinkan goncangan masa sukar, ujian terjadi atas kita. Sekalipun kita orang benar, kita orang saleh, kita orang jujur, kita takut akan Tuhan, tapi bukan berarti kita kebal dengan namanya masa sukar. Semua tokoh-tokoh Alkitab kalau saudara selidiki, saudara baca, mereka orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang luar biasa mengerjakan kehendak Tuhan, mengerjakan rencana Tuhan bagi keselamatan semua manusia. Tapi lihat, dalam proses kehidupannya, dia tidak kebal terhadap goncangan, terhadap masalah, terhadap masa yang sukar. Hari ini nanti kita akan belajar dari Paulus, saudaraku, ya. Tapi kita perhatikan dulu, goncangan masa yang sukar untuk menjadikan kita pribadi yang tidak tergoncangkan. Yuk katakan sama-sama, ya, kita deklarasikan. Saudara ikutin saya. Masa yang sukar menjadikan saya pribadi yang tidak tergoncang. Menjadikan saya pribadi yang tangguh. Menjadikan saya pribadi yang tahan banting. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bagaimana saudara bisa tahu tahan banting atau enggak? Harus diuji, betul? Emas bisa tahu itu murni atau bagaimana kadarnya, harus semuanya diuji. Emas itu berapa karat, berapa persen, harus diuji dulu. Amin. Ya, saudara mungkin punya perhiasan emas, saudara bawa ke toko emas. Toko emas akan uji dulu itu emasnya, dilihat dulu. Ini emasnya
kadarnya berapa? Berapa persen, berapa karat? Harus diuji dulu. Sama seperti kita bisa tahu bahwa kita ini pribadi yang tangguh atau pribadi yang rapuh. Lewat apa? Lewat masa sukar, lewat goncangan. Saudara digoncang. Saudara mengalami masalah mungkin yang berat, mungkin mengalami pergumulan yang panjang. Itu semua untuk melatih kita, supaya kita tahu, ya, saya ternyata pribadi yang tangguh, saya pribadi yang kuat. Makanya nggak heran, saudaraku, saya sangat setuju dengan tema kemerdekaan kita bulan Agustus ini. Indonesia tangguh. Wah, saya senang dengan kata ini, saudaraku, ya. Di ulang tahun yang ke-76, lewat hikmat Tuhan saya percaya. Dan gak kebetulan hari ini pun kita membahas tentang hal ini. Indonesia tangguh. Dari mana kita bisa tahu Indonesia tangguh? Kan diuji lewat pandemi ini, diuji lewat berbagai persoalan. Pemerintah, ekonomi, budaya, semua politik diuji semuanya. Apakah orang-orang yang memimpin, orang-orang yang ada pemegang kekuasaan itu orang-orang pribadi yang tangguh? Pemimpin pribadi yang tangguh harus diuji dulu, harus ditempa dulu dengan berbagai persoalan, saudaraku. Saya pun bisa sampai hari ini seperti ini, bisa berbicara, menyampaikan kebenaran firman kepada saudara melalui proses yang panjang, saudaraku. Jatuh bangun, tapi itu menghasilkan satu pribadi yang tangguh. Kalau saudara mengikuti kesaksian-kesaksian pelayanan saya dalam sepanjang khotbah yang lalu, saudara bisa menangkap, oh iya, ternyata prosesnya untuk menjadi manusia tangguh itu nggak gampang. Tapi harus dilalui, saudaraku. Fase demi fase, musim demi musim harus dilewati. Tapi ketika kita melewati musim itu, ketika kita jadi transisi perpindahan dari musim yang baru, di situ sudah menjadi pribadi yang tangguh, bukan pribadi yang rapuh. Ketika sudah berpindah pada musim yang selanjutnya, jangan sampai saudara masih menjadi pribadi yang rapuh. Harus menjadi pribadi yang tangguh. Seperti bola ini, saudara. Kalau bola ini terbuat dari kaca, misalkan, ya kan? Itu kan buat perhiasan, buat dekorasi. Bola dari kaca. Tapi ketika sudah banting atau sudah lepaskan, dia pecah. Tapi kalau bola ini dari karet, sudah pantulkan, sudah lempar, kembali mantul, saudaraku. Dan saya mendapatkan satu hikmat begini, yang luar biasanya. Bola itu mau dilempar ke sana, dia akan mantul kembali kepada kita, saudaraku. Dipantulkan ke sana, dia akan kembali kepada kita. Dipantulkan di sebelah sana, dia kembali kepada kita. Artinya, dibanting dimanapun, dilempar dimanapun, bola itu kembali kepada kita. Sama, ini pelajarannya. Saudara mungkin dibanting dengan masalah apapun yang Tuhan izinkan. Dilempar ke kanan, dibanting ke kiri, dilempar ke atas. Tapi biarlah dalam semuanya itu engkau tetap kembali kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan sampai ketika masalah terjadi diizinkan, sudah dibanting dalam tanda kutip, sudah bukan lagi terlempar kembali kepada sang pemilik hidup kita, malah sudah lari ke sana. Jangan. Belajarlah seperti bola, dia dipantulkan, dia kembali kepada kita. Saudara dipantulkan oleh Tuhan, saudara diizinkan mengalami benturan-benturan dalam hidup ini, saudara harus kembali kepada Tuhan. Jangan kembali atau terlempar keluar, semakin jauh dari Tuhan. Ya, next berikutnya. Nah, kita lihat sebentar video yang sangat fenomenal, ya, yang belum lama ini di dalam Olimpiade Tokyo, ya, final Olimpiade antara Grecia Poli Apriani dan juga dari pemain China. Coba dikit, bisa dimainkan, bisa? Ada tanda itunya, sorry. Oh bukan. Oh dulu, lihat yang ini. Oke, itu kan. Ini sejarah, saudaraku. Pembuat sejarah. Baru pertama kali ganda putri
voli Indonesia berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade. Ini komentatornya Kristen, saudara. Ya. Untuk Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Oke, stop sampai di sini. Ya. Saya melihat ini berkali-kali, saudaraku, nangis, saudaraku. Ya, hari ini pun saya ada di mimbar, saya masih nangis, saudaraku. Ini momen yang luar biasa. Kalau kita belajar nanti, kita akan belajar dari satu pribadi contoh buat kita yang nyata hari ini, saudaraku. Salah satu pasangan itu Gracia Poli. Dia orang yang takut akan Tuhan. Ya, dia cinta Tuhan, saudaraku. Dia saat ini bergabung dengan GPCC, saudaraku. Ya, GPCC yang ada punya grup band yaitu True Worshipper. Ya, itu. Yang lagu-lagunya banyak jadi berkat. Dia pun gabung di Komsel, saudaraku. Luar biasa dia bertumbuh. Nanti kita lihat wawancaranya singkat. Ya. Bagaimana dia bisa luar biasa. Klik selanjutnya. Next, itunya. Klik kembali ke PowerPoint tadi. Ini butuh perjuangan yang panjang, saudaraku. Untuk Gracia Poli ini bisa sampai di titik ini, saudaraku. Ya. Bahkan dari cara berpacarannya pun luar biasa. Kemarin dia baru menikah tanggal 23 Desember 2020. Kalau Tanjung dan Elis kan tanggal 20 Desember 2020. Ya. Ini Gracia 3 hari kemudian setelah Elis dan Tanjung menikah. Tanggal 23 dia menikah. Ya. Dan luar biasa saya membaca mempelajari kehidupannya itu, wah, menjadi berkat. Nangis sampai saya terharu, saudaraku. Ya. Dia sampai bicara dia dalam masa berpacaran ya dengan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan juga. Bahkan dia berani berkata, kami dalam berpacaran kami berkomitmen untuk tidak kiss sampai nanti, ya, tidak saling kiss sampai nanti. Jadi first kiss, ya, ciuman pertama nanti adalah waktu wedding, waktu pernikahan, pemberkatan. Sampai sedemikian rupa, saudaraku. Makanya nggak heran Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Ya. Tuhan memperhitungkan sehingga akhirnya apa? Dia bisa mencapai pada puncaknya. Nah, inilah kita lihat sebentar perjalanan. Ya, perjalanan berliku Gracia Poli sampai dia sampai di 2021 ini bisa meraih emas Olimpiade yang sangat fenomenal, saudaraku. Ya, pada tahun 2012 dia sudah ikut Olimpiade di ganda putri, tapi pasangannya berbeda, bukan dengan Apriani ini, saudaraku. Ya, di dalam Olimpiade London 2012 dia didiskualifikasi, saudaraku. Ya, di dalam pertandingan dia didiskualifikasi sehingga dia tidak bisa melanjutkan ke fase berikutnya, ke pertandingan selanjutnya. Dia gagal artinya tahun 2012 itu, ya. Karena pihak penyelenggara memutuskan untuk mendiskualifikasi keduanya, yaitu waktu itu berpasangan dengan siapa? Tidak ada di sini. Nggak ada ya, nggak disebutkan, saya lupa. Oke, next berikutnya. Nah, kemudian dia ikut di Olimpiade selanjutnya.
Jadi tetap eksis, prestasinya, performance-nya tetap stabil, saudaraku. Kan banyak setelah 2012 ikut, akhirnya 2016 sudah hilang, udah nggak ikut lagi karena performance-nya menurun, saudaraku. Tapi Gracia Poli ini tetap eksis dia. Ya. 2016 dia berpasangan dengan pasangan yang berbeda lagi, saudaraku. Dengan yang kemarin 2012 dia berbeda lagi pasangannya. Dia berpasangan dengan Nitya Krisinda Maheswari, ya pasangannya. Di dalam Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro ini dia pun gagal lagi, saudaraku. Ya. Gagal kembali. Karena kenapa? Karena pasangannya mengalami cedera yang cukup parah, yang akhirnya membuat pasangannya pensiun dini, saudaraku. Gak bisa melanjutkan lagi pertandingan, gak bisa melanjutkan lagi karirnya di dunia bulu tangkis karena cedera berat. Ya. Inilah titik yang luar biasa. Dia hampir menyerah di sini. Dikatakan dia ingin menyerah dan memutuskan juga untuk pensiun. Tetapi lihat, saudaraku, ya, kemudian yang ketiga, ini puncaknya, saudaraku, puncaknya. Gracia Poli ditinggal oleh kakak kandungnya. Kakak kandungnya itu sangat dekat dengan dia dan sangat berarti bagi Gracia Poli. Kenapa? Karena kakaknya yang meninggal ini dia sudah menggantikan ayahnya. Karena ayahnya meninggal waktu Gracia umur 2 tahun, saudaraku. Bayangkan, Gracia Poli sejak umur 2 tahun dia sudah yatim. Dia sudah nggak punya figur ayah, figur bapak dia sudah nggak punya. Dia bertumbuh tanpa seorang ayah, saudaraku. Dan kakaknya inilah yang menggantikan peran ayah bagi Gracia Poli ini. Sehingga goncangan dalam kehidupan Gracia Poli dengan kehilangan kakaknya itu sangat menggoncang jiwanya. Ya, tapi luar biasa, saudaraku. Next berikutnya. Ada lagi? Nah, kita lihat videonya kembali ke video yang tadi, yang di video tadi. Ya. Keluar dulu sebentar, boleh? Ke video yang tadi di setelah di klik tadi. Ke folder video. Ini sedikit wawancara yang dilakukan oleh pendeta di JPCC, saudara. Tempat di mana dia Gracia Poli bergereja di Manado 11 Agustus 1987. Jadi sejak kapan bergabung sama JPCC? Sekitar tahun 2008, dan saat itu 2010 baru join di Semarang. Dia masuk kelompok sel, saudara. Sedikit tentang perjalanan kamu jadi seorang atlet. Jadi waktu saya masuk pelatnas di tahun 2003, Masuk pelatnas 2003. Ada yang bilang bahwa saya adalah salah satu harapan untuk bisa memajukan bulu tangkis Indonesia, khususnya di 2003 dia mulai. Tapi on the way, waktu saya menjalani itu di tahun 2007, 2009, 2011 itu saya cedera. Paling puncaknya itu 2012 sebagai seorang atlet ingin ikut berpartisipasi dalam Olimpiade. Dan kenyataannya kan masuk Olimpiade tapi saya didiskualifikasi dari Olimpiade. Dan itu membuat hancur semua mimpi, buyar dan segala macam, dan banyak orang bilang, udah buat apa investasi banyak-banyak, pada akhirnya tidak menghasilkan prestasi apapun. Apa yang membuat akhirnya Grace tidak jadi? Sedikit orang yang masih percaya dengan talenta saya di dalam dunia bulu tangkis ini, dan itu termasuk gereja, keluarga, dan teman-teman dekat saya yang mereka bilang you still can do it. Tapi pada saat itu saya juga tidak muda lagi, dan buat seorang wanita menyerah itu adalah salah satu opsi waktu itu, dan dilema buat saya. Dia punya alasan untuk menyerah. Dan Tuhan yang intervensi dalam kehidupan saya, dan suara Tuhan yang sangat besar bahwa kamu harus lanjutin karena kamu belum selesai. Jadi itu yang membuat saya mau maju, dan saya mendengar sedikit suara yang positif, dan di antara semua mayoritas yang bilang saya pada waktu muda, you're done. Apa definisi keberhasilan menjadi bintang bagi seorang Grace Poli? Bisa bersinar buat orang lain, bukan buat diri saya sendiri saja, karena mimpi saya juga adalah bisa menciptakan generasi selanjutnya yang mereka bisa bersinar dan bisa melanjutkan tali estafet ini. Ada ganda putri lainnya itu untuk bisa bersinar. Bahkan saya sering bilang ke mereka, kalian bisa
lebih dari apa yang kalian pikirkan. Bukan hanya juaranya, tapi bagaimana sewaktu kita juara, kita dihargai sama orang. Otomatis itu karena kita punya nilai yang bagus dalam hidup kita, seperti kita punya attitude yang bagus, kita punya karakter yang dinilai sama orang, bisa ada positifnya di dalamnya. Jadi nilai-nilai itu yang saya lebih ingin tekankan kepada adik saya sih, dan generasi-generasi berikutnya. Kamu dikenal bukan hanya karena fighting spirit kamu di kalangan atlet dalam negeri atau di luar negeri, kamu dikenal karena your fighting spirit. Tapi selain itu kamu dikenal karena kamu yang percaya. Saya kira banyak juga tentang orang curhat. Jadi kamu apa yang menyebabkan kamu menjadi orang yang berbagi seperti itu? Saya banyak belajar sewaktu di kegagalan. Belajar di waktu kegagalan. Dekat dengan Tuhan ajarin saya. Ya, semakin dekat dengan Tuhan. Bagus. Ternyata itu Tuhan persiapkan untuk saya bisa sharing. Jadi yang mungkin kalau saya sering bagikan setiap minggu atau pastor-pastor lain dan teman-teman yang sharing di komunitas di luar. Ini di Komsel, komunitas di Komsel. Itu yang membuat saya nggak usah saya ngomong, mereka sudah bisa merasakan, dan bahkan mereka bisa datang dan minta pendapat. Dan saya bersyukur karena itulah Tuhan ciptakan saya untuk bisa memberkati banyak orang. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Perhatikan saudaraku, ketika dia mengalami masalah, ujian yang luar biasa, bantingan dalam kehidupan yang luar biasa, dia tahu ini persiapan yang Tuhan buat dirinya untuk masa depannya. Amin, saudaraku. Ya, lihat nilai kehidupan itu yang penting, karakter. Dia bilang bukan soal waktu menjadi juaranya, tapi biarlah nilai kehidupan kita itu yang bisa diserap oleh orang lain, bukan prestasi kita. Prestasi itu merupakan pintu pembuka buat orang bisa melihat nilai kehidupan Kristus di dalam kehidupan Gracia Poli. Demikian juga saudara dan saya hari ini belajar. Mungkin hari ini sudah mengalami pergumulan hebat, mengalami bantingan-bantingan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Putuskan, saudara jangan sampai menyerah. Amin, saudaraku. Ya. Dan yang kedua, pastikan saudara mantul kembali kepada Tuhan, bukan terlempar jauh dari Tuhan. Itu semua pilihan, saudaraku. Sekali lagi saya menekankan, itu pilihan saudara dan saya. Saudara mau terlempar keluar atau saudara mau kembali kepada Tuhan. Seperti bola itu. Kita punya banyak alasan untuk kita bisa menyerah. Saya ulang, saudara dan saya itu punya banyak alasan untuk bisa menyerah. Tapi jangan pakai alasan itu yang membuat saudara jadi menyerah. Amin, saudaraku. Amin. Kita lihat next selanjutnya, kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, kita lihat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Ini contohnya ya. Dari segala penjuru, ini Paulus nih ya. Dari segala penjuru, ya. Kami ditimpa oleh kesulitan. Dikatakan, tetapi kami tidak hancur luluh. Kami tidak hancur, kami bingung karena kami tidak tahu mengapa hal-hal itu terjadi. Tetapi kami tidak putus asa atau menyerah. Mungkin penderitaan saudara, kalau saya boleh katakan, belum sebanding dengan penderitaan Paulus. Paulus sebagai rasul yang dipakai oleh Tuhan, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil bagi orang-orang di luar Yahudi. Dia menyaksikan bagaimana pelayanannya dia tulis dalam Alkitab yang sekarang kita baca. Dia serang dari segala penjuru, ditimpa kesulitan. Perhatikan, tetapi kami tidak hancur. Paulus ngomong, sekalipun apapun terjadi, saya Paulus tidak hancur. Dikatakan, kami bingung. Ini mungkin Paulus juga mengalami pergumulan, loh saya ini ngerjain pelayanan bagi Tuhan, tapi kok justru yang saya dapat kayak begini. Mungkin sudah pernah juga ngalami, loh saya ini sudah pelayanan, saya sudah mulai mau bertumbuh, saya mau belajar takut akan Tuhan, saya mulai belajar untuk tekun beribadah, tapi kenapa masalah semakin banyak? Dulu saya hidup biasa-biasa,
ibadah juga enggak, baca firman enggak mempedulikan hidup rohani saya, tapi hidup saya enak, enggak banyak masalah. Tetapi kenapa justru sekarang saya coba untuk belajar mendekat kepada Tuhan, melayani sungguh-sungguh, baca firman, mau bertumbuh, kok malah dapat masalah banyak? Paulus mengalami, saya bingung, kata Paulus. Ini gimana loh? Saya bingung, kata Paulus. Karena kami tidak tahu mengapa hal-hal itu terjadi. Tetapi kami tidak putus asa atau menyerah. Sekali lagi, Paulus mengambil sebuah pilihan, mengambil sebuah keputusan di tengah masa yang sukar, di tengah goncangan hidupnya. Dia tidak mau Tuhan mendapati dia menyerah. Tuhan tidak mendapati Paulus sebagai pribadi yang menyerah, tidak putus asa. Ayat 9 dikatakan selanjutnya ya, kami dikejar-kejar, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami dihempaskan. Wih, kata dihempaskan tuh ngeri loh saudara. Dihempaskan tuh sekali didorong gimana gitu, kayak kena angin topan atau kena angin apa, dihempaskan. Dikatakan, tetapi kami bangun lagi. Berarti ketika Paulus mengalami sebuah keadaan dihempaskan, dia sempat terlempar, dia sempat jatuh, mungkin sampai terlentang, mungkin sampai gimana keadaannya, hampir mati. Tapi dikatakan, kami bangun lagi, kami bangkit lagi, kata Paulus, dan terus maju. Wah. Inilah saudaraku, contoh inilah, teladan inilah yang mau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Nasihat firman Tuhan jelas, masa sukar itu gak bisa dihindari. Semua ngalami dampaknya saudaraku. Jangan dibilang kalau sudah kerohaniannya sangat tinggi, dia pasti kebal dengan masalah. Enggak saudaraku. Dia kebal dengan COVID, enggak juga saudaraku, ya kan? Semua punya peluang, semua punya kecenderungan yang sama, bisa mengalami masalah itu, bisa juga mengalami kematian, sama. Kita manusia biasa, sama. Tapi jangan mengukur. Kalau yang rohaninya tinggi, itu nilainya begini. Kalau yang nilai enggak, kita nggak mengukur dengan ukuran itu, saudaraku. Contohnya misalkan gini, ada seorang pendeta yang meninggal, wah ini pasti nggak bener. Nggak bisa kita mengukur seperti itu, saudaraku. Ya. Enggak, karena yang penting bukan cara matinya, tetapi cara hidup itu yang menentukan. Amin, saudaraku. Cara hidup yang bagaimana? Yang tadi, yang tidak menyerah, yang bangkit kembali dan maju terus mengasihi Tuhan, terus takut akan Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun kita punya alasan Tuhan mengecewakan saya, mungkin ada terlintas dalam pikiran kita seperti itu. Sekali lagi ingat, jadilah seperti bola yang mantul kembali kepada sang pelempar itu, kepada sang pemilik hidup kita. Kita mau belajar teks selanjutnya. Klik. Ya. Mengapa Paulus bisa menjadi pribadi yang tahan banting, saudara? Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang tahan banting? Di 2 Korintus 4 ayat 7, saya bacakan saja ya. Dikatakan seperti ini. Tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa, yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kami pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Paulus mengatakan begini di ayat yang ke-7. Itu kan tadi ada di ayat yang ke-8 dan 9. 8 dan 9, Paulus pribadi yang tangguh. Nah, bagaimana bisa sampai di level ayat 8-9 pribadi yang tangguh itu? Tentu ada di atasnya penjelasannya ya. Nah, di ayat yang ke-7
Paulus bilang begini, tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa, dikatakan ya, tersimpan. Nggak bisa. Di atasnya kalau nggak salah, yang ayat 7 ya. Ayat 7. Oh, nggak ada, oke. Ya. Tetapi harta yang berharga. Jadi gini, Paulus mau cerita, walaupun tubuh ini dikatakan rapuh, ya tadi Paulus bilang, di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah. Paulus mengakui tubuh ini lemah, tubuh ini rapuh. Tubuh ini mudah hancur, karena terbuat dari debu. Tuhan ciptakan kita dari debu tanah, saudaraku. Mudah terhempas, mudah ditiup, bahkan jadi mangsa, jadi makanan ular. Ular itu makannya salah satu debu, saudara. Binatang ular salah satu makanannya debu. Kita ini manusia dari debu. Kita ini sangat rentan menjadi makanan, jadi mangsa, menjadi incaran iblis. Tubuh ini lemah, tubuh ini rapuh. Tetapi Paulus bisa ngomong, sekalipun tubuhku rapuh, tubuhku lemah, tetapi ada satu barang yang berharga, harta yang berharga yang tersimpan di dalamnya, di dalam tubuhku ini. Itu yang membuat harta di dalam tubuhnya itu membuat dia pribadi yang tangguh, pribadi yang tahan banting. Apa nama harta itu? Namanya terang dan kuasa. Terang itu siapa? Terang itu Yesus. Akulah terang dunia, kata Tuhan. Yesus Kristus ada di dalam diri Paulus. Dan bukan hanya di dalam diri Paulus, tetapi Yesus hidup dalam dirinya Paulus. Banyak orang Kristen mungkin yakin percaya Yesus ada di dalam dirinya. Tapi pertanyaannya, renungannya, apakah Yesus dalam diri kita itu hidup di dalam kita? Karena ada satu cerita kan, Yesus tidur di dalam perahu waktu angin goncang, ya angin sakal terjadi, murid-murid takut ketika melihat Yesus tidur. Apakah sudah membiarkan Yesus tidur dalam kehidupanmu? Setiap kita bisa membuat Yesus hanya tidur dalam hidup kita, bisa. Kita anggap sepi semuanya tentang Tuhan. Kita anggap sepi semua hal-hal kerohanian, anggap sepi semua hal-hal kerajaan Allah. Itu sama dengan kita sedang membuat Yesus tidur di dalam diri kita. Kita nggak mau bangkit, kita tetap pilih menyerah. Kita tetap memilih dalam keadaan ketakutan seperti murid-murid itu. Ketika angin sakal terjadi, dia ketakutan. Yesusnya dibiarkan tidur. Mungkin hari ini Yesus sedang tidur dalam kehidupanmu. Ayo saudaraku, masalah, goncangan menyadarkan kita. Oh iya, Yesus harus bangun di dalam hidupku. Terbuktikan ketika masalah terjadi, angin sakal terjadi, murid-murid membangunkan Yesus. Yesus kenapa kok hanya tidur? Yesusnya dibangunkan. Itulah momen di mana goncangan masa sukar membuat kita berubah, berpaling lagi kepada Tuhan Yesus, dan menghidupkan kembali Yesus dalam hidup kita. Terjadi sebuah perubahan, saudara. Yang kemarin kita bahas tentang perubahan dengan ibadah kita. Kita harus berubah dalam cara ibadah kita. Yang seperti apa? Berkenan, hormat, takut. Itu esensinya, intinya. Ibadah itu berkenan, hormat, dan takut. Kemarin kita singgung sedikit tentang bekerja, itu juga dalam arti bahasa Ibrani-nya juga ibadah, saudara. Bahasa aslinya kan aboda, apoda. Apoda itu salah satu artinya juga bekerja. Bekerja adalah ibadah. Artinya, jangan sampai pekerjaan kita, jangan sampai waktu kita bekerja itu merusak ibadah kita, mengganggu ibadah kita. Itu artinya. Dan yang kedua artinya, cara bekerja kita, pekerjaan kita harus berkenan kepada Tuhan, harus menghormati Tuhan.
dan juga harus takut akan Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaan itu. Inilah esensi dari ibadah dalam makna bekerja itu. Jangan sampai pekerjaan kita mengganggu, merusak ibadah kita. Pekerjaan kita juga harus berkenan, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Itulah baru ibadah. Dalam konteks bekerja itu seperti itu. Dalam konteks ibadah, arti penyembahan, kita tuh menghormati Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu. Ya, next berikutnya. Lihat ya tadi, harta ada di dalam dirinya Paulus, yaitu terang dan kuasa. Artinya apa, saudaraku? Apa yang membuat saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang tangguh, bisa menjadi pribadi yang tahan banting? Artinya yang pertama adalah pesannya, harus ada satu respon yang benar. Pesannya, miliki respon yang benar. Ya, miliki respon yang benar. Tadi Paulus bilang kan, aku terhempas, tapi aku bangkit lagi, bangun lagi dan terus maju. Aku tidak menyerah dan tidak putus asa, sekalipun datang dari segala penjuru. Artinya ada respon yang benar. Yang mengerti katakan amin. Ayo bangun, biasakan saudara merespon segala sesuatu dengan benar. Ketika saudara mengalami kehilangan, responi dengan benar. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami kehilangan ayah saya. Ayah saya meninggal di masa COVID, nggak bisa pulang, nggak bisa nengok, nggak bisa ikut dalam pekuburan, saudaraku. Responi dengan benar, mengucap syukur sama Tuhan, masih bisa lihat lewat video, masih bersyukur, saudaraku. Lewat video call saya hanya melihat di kuburan. Ya, terindikasi COVID, saudaraku. Ayah saya dalam keadaan stroke. Ya, dalam keadaan stroke kena COVID, ya sudah, semakin drop. Ya. Meninggal, nggak bisa pulang. Waktu PPKM darurat kemarin, nggak mungkin pulang. Ya sudah, video callan. Ucap syukur, sikapi dengan benar. Ya kan? Kemarin kita sempat beli bakso juga, ini hal yang mungkin sederhana ya kan, beli bakso saudaraku. Pulang-pulang sampai rumah udah gak ada baksonya. Ya kan? Gak tahu jatuh, gak tahu dicuri orang. Ya kan? Kan digantung di motor soalnya gitu. Ya kan? Rasanya gimana? Udah beli, ya kan? Udah beli, kepingin gitu sama baksonya dah, karena jarang sekali ya kan. Udah lama gak nikmatin bakso yang itu, bakso Malang ya kan. Kemarin sempat ke Bandung, belinya di Bandung soalnya. Udah jauh-jauh ke Bandung, pegel-pegel naik motor, saudaraku, ya kan. Sampai di rumah baru ketahuan, ya, kok gak ada baksonya. Aduh, rasanya gimana kan? Tapi udah sikapi dengan bener aja gitu kan. Ya berarti ada yang butuh gitu. Ada yang kelaparan mungkin, kalaupun bener ya kan, diambil. Karena waktu itu sempat kita gantung dan kita beli jajanan yang lain, saudaraku. Ya mungkin waktu ditinggal di motor lenyap mungkin gitu ya. Kita juga nggak tahu, saya antara jatuh. Tapi kalau jatuh pun kok nggak kerasa, nggak kena kaki saya gitu ya. Karena kan panas itu, ya kan. Ada kuahnya panas gitu, dipisah soalnya. Ya. Jadi apapun kejadian dalam hidup saudara, ini hanya contoh. Coba responi dengan benar, saudaraku. Ya. Jangan sampai kita frontal temperamen atau apa, tetap tenang, saudaraku. Ingat, harta yang luar biasa itu ada dalam diri kita, yaitu terang dan kuasa. Terang berbicara tentang Yesus. Kuasa, kita sudah diberikan kuasa. Kuasa itu apa? Untuk memilih. Kuasa untuk memutuskan, mau menyerah, mau enggak, mau bangkit, mau tetap tidur, mau mundur, mau maju, itu kita punya kuasa di situ. Putuskan, pakai kuasa itu untuk merespon dengan benar semuanya. Amin. Ya, miliki respon yang benar. Pertanyaan selanjutnya, coba diklik. Bagaimana? Ya, Tuhan Yesus membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Kita mau lihat dulu nih ya. 2 Korintus 4 ayat 3 dikatakan gini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kenapa Injil yang diberitakan
yang disampaikan oleh Paulus itu masih tertutup. Artinya orang menolak dengan berita kebenaran yang Paulus bawa, yang Paulus beritakan tentang apa? Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu gambarnya Allah. Paulus bilang, engkau melihat Allah ketika engkau melihat Yesus. Engkau melihat Yesus, engkau melihat Allah. Yesus itu gambaran Allah. Yesus itu Allah sendiri, Alfa dan Omega. Itu ajaran yang dibawa oleh Paulus, tapi banyak orang menolak sehingga Injil tertutup. Dan orang-orang yang menolak, yang membuat Injil itu tetap tertutup baginya, dikatakan orang itu binasa. Jadi ada respon penolakan. Kembali lagi kepada respon kan. Next berikutnya, ayat berikutnya. Ya, Tuhan Yesus dapat membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ketika kita tidak menutup hati, terangnya kan ada dalam kita. Tadi dikatakan dalam tubuh yang lemah ini, dia bisa bercahaya, dia bisa bersinar. Orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Tapi bagaimana? Kita harus punya respon yang benar. Ya. Ketika kita merespon benar, firman datang kepada kita, firman kita dengar, pengajaran datang kepada kita respon dengan benar, kita lakukan. Disitulah terang Tuhan bercahaya. Tetapi kalau firman Tuhan datang kepada kita tolak dengan segala alasan, dengan segala pikiran kita, maka sinar terang itu tidak bercahaya, saudara. Yesusnya tetap tidur, terangnya tetap redup, tetap mati, tidak keluar cahayanya. Jadi kalau saudara mau diterangi dengan terang Kristus, Kristus bercahaya atas saudara, caranya memiliki respon yang benar. Yang mungkin katakan amin. Banyak di antara orang-orang Kristen ketika dengar firman tentang hal ibadah, tentang hal mengampuni, tentang hal apa yang diajarkan, menolak. Tidak mau merespon dengan benar, belajar melakukan, tapi malah dihempaskan, ditolak. Akhirnya tetap tertutup itu firman, gak bekerja dalam kehidupannya, sehingga membuat dia cenderung menjadi calon orang yang binasa. Kalau sudah terus menolak firman Tuhan, sudah menolak pengajaran-pengajaran firman Tuhan, itu berlaku bagi orang yang binasa. Jadi cerminnya gampang, saudara ini calon orang yang binasa atau calon penghuni surga. Caranya begitu. Lihat, apakah saudara menolak firman Tuhan atau tidak. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, berubah, kata Tuhan. Jadi manusia tangguh, yang kedua. Goncangan engkau membuat engkau berubah, goncangan harus menjadikan engkau manusia tangguh. Saudara mau menerima atau menolak? Itu yang menentukan. Kalau sudah menolak, nggak benar itu, calon binasa, saudara. Hidupmu nggak akan bersinar, hidupmu nggak akan maju, engkau semakin jauh dari Tuhan, lama-lama engkau binasa. Tapi kalau engkau yes, amin, dan sudah belajar melakukan, terang itu bercahaya, terang itu bersinar. Orang melihat Kristus ada dalam kita, hidup kekal menanti kita. Surga tetap ada menjadi milik kita. Saudara tidak kehilangan keselamatan. Keselamatan bisa hilang. Jangan saudara merasa saya sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah melayani. No, keselamatan bisa hilang. Tuhan bilang kan melalui Matius pasal 7, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang melakukan mujizat demi namaku, menyembuhkan, mengusir setan. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Engkau pembuat kejahatan. Loh, ini kan model figur-figur hamba Tuhan, orang-orang yang mengerjakan pelayanan, tapi ditolak oleh Tuhan. Ini bukti keselamatan bisa hilang, saudara. Yudas Iskariot, dia murid yang dekat dengan Tuhan, tapi dia hilang keselamatan.
keselamatan bisa hilang. Hati-hati, pelihara, pertahankan keselamatan itu dengan cara engkau punya sikap respon yang benar. Kasih tahu saudara-saudara kita, kasih tahu keluarga kita, beritakan kepada mereka, berita hari ini kepada mereka, saudaraku. Belajar responi firman Tuhan dengan benar. Jangan biarkan masalah menghancurkan kita. Jangan biarkan pergumulan masa sukar menghancurkan kita, menghempaskan kita. Jangan biarkan itu. Saudara punya kuasa. Hidupkan kuasa itu, aktifkan kuasa itu. Amin. Bagaimana caranya? Saudara bilang, aku tidak akan menyerah. Bahkan saudara boleh dibilang seperti ini, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tetap akan menyembah Tuhan. Aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Sampai level di sini, saudara. Sama seperti Sadrah, Meshach, Abednego, sama seperti Daniel. Sadrah, Meshach, Abednego sampai bilang begitu. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku, tidak mengeluarkan aku dari dapur perapian ini, aku akan tetap menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Itu kuasa. Amin. Pakai kuasa itu. Apapun keadaanmu hari ini, mari belajar dengan Paulus. Dia tetap bangkit, dia tetap maju, dia tetap menyelesaikan tugas pelayanannya sampai akhir. Tuhan Paulus ngomong, aku telah menyelesaikan pertandinganku, aku telah sampai kepada garis akhir dan aku menerima mahkota kehidupan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudaraku. Kita lihat. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Hidup kami menyembah-Mu, hidup kami melekat kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah dalam keterbatasan hamba, Roh Kudus yang tak terbatas akan berbicara lebih jelas lagi, akan berbicara lebih keras lagi kepada setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Supaya kami menjadi seperti apa yang Tuhan ingini, itu menjadi pribadi yang berubah ke arah Kristus, menjadi pribadi yang senantiasa tangguh, tidak mudah menyerah Tuhan, tahan banting di dalam masa yang sukar ini. Hamba berdoa, kuatkan, teguhkan lutut yang goyang Tuhan dari jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin mereka punya banyak alasan untuk menyerah, punya banyak alasan untuk mundur dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Tapi kami mengasihi jiwa mereka. Karena itu dengan kuasa Kristus Yesus Tuhan, kami pakai kuasa itu untuk menarik mereka kembali Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami panggil jiwa-jiwa jemaat Tuhan di GPIH di Bapak Kalijati, kembali kepada Tuhan dalam nama Yesus. Kembali kepada Tuhan dalam nama Yesus. Selamatkan mereka Tuhan.
Mampukan mereka untuk berbalik kepada Engkau Tuhan Yesus, sampai mereka menyelesaikan tujuan yang harus mereka jalani ya Tuhan. Jangan sampai ada di antara kami yang tidak sampai pada tujuan Tuhan. Terima kasih. Teguhkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, dalam pikiran kami, dan urapi kami sanggup mengerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dengan perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima daripada Tuhan, biar juga boleh menjadi satu berkat bagi setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita persiapkan buka perjamuannya, keluarkan dari plastiknya. Ya, perjamuan kudus, setiap kali kita menerimanya, Tuhan mau ini menjadi sebuah peringatan kembali buat kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau lewat perjamuan kudus ini meneguhkan, menguatkan kembali persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita sama-sama sebelum menerima perjamuan ini masing-masing boleh minta ampun sama Tuhan, bereskan semua apa yang menjadi dosa kita, kesalahan kita kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, minta Tuhan kuduskan kembali, supaya kita layak dan dengan cara yang benar menerima perjamuan ini, sehingga menjadi berkat buat kita semuanya. Oh halatayaka namanya, ampuni kami Tuhan, bebaskan, lepaskan kami dari segala apa yang kami gak sadari Tuhan. Sepenuhnya biarlah Tuhan Yesus Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami mau menerima perjamuan daripada dengan cara yang benar ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ajar kami terus Tuhan, mampukan kami untuk kami terus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengar firman Tuhan ini saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut dan menerima perjamuan kudus ini sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ayo silakan. Bangkit dan menjadi terang, menjadi manusia yang baru dalam Kristus Yesus, menjadi manusia yang tangguh, manusia yang utuh dalam nama Yesus. Mari anak-anak kita berdoa. Menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Biarlah mereka semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Mereka menjadi generasi yang tangguh. Mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Tuhan, biarlah melalui kami para orang tua, para hamba-hamba Tuhan, kami para guru-guru, kami para mentor-mentor semuanya Tuhan. Generasi di atas mereka, kami boleh ikut ambil bagian di dalam menyelamatkan generasi ini Tuhan. Dan bila pengurapan-Mu meneguhkan, menguatkan mereka dalam nama Yesus. Terima urapan dari Tuhan Yesus akan mengajar engkau, menuntun engkau sejak engkau umur sekarang ini. Engkau punya roh yang takut akan Tuhan. Ada roh kudus, roh keperkasaan, roh hikmat, wahyu, pengertian ada padamu. Engkau bertumbuh ke arah Kristus dalam segala hal dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita berkata bersama-sama, amin, haleluya.